dipersembahkan oleh Sahabat Dasar, terima kasih Anda masih bersama kami dan tentunya kita akan membahas tema hari ini yaitu bagaimana merawat hati di bulan suci Ramadan. Tentunya masih di sini di Gaspol Sahur. Gaspol memang. Tadi salah satu penyakit hati yang harus kita waspadai adalah suka melihat keburukan orang lain. Sebelum kita dengarkan keburukan-keburukan atau penyakit hati lainnya, saya mau menyapa dulu yang sudah hadir bersama kita Pak Ustadz. Ya. Yang pertama ibu-ibu dari Majelis Taklim Nurul Minallah. Apa kabar? Assalamualaikum. Dari Katimbang. Katimbang. Di mana itu Katimbang, Ibu? Hah? Pura-pura. Itu kalau misalnya dari Unhas, belok Belok kanan. Terus? Terus lagi belok kiri. Sini ada pompa bensin toh. Gak usah. Oh dekat sini ya. Lalu berikutnya Pak Ustaz. Ada ibu-ibu dari Majelis Taklim Nurul Yakin. Assalamualaikum. Mana Nurul Yakin. Masya Allah. Cantik-cantik Ibu. Dari mana, Bu? Masya Allah. Tempatnya Majelis Taklimnya? Di Oh, tol. Insinyur Di jalan tol? Totami. Di jalan tol. Oh, di pinggirnya. Oh di pinggir. Ya masa di tengah jalan tol Pak Iya, Ustaz. Oke. Ya terima kasih ibu sudah hadir. Nanti ada kesempatan untuk bertanya langsung kepada Ustaz Dasat Latif ya. Kita lanjut lagi Ibu. Ibu lagi maaf. Ustaz. Kita Ya. lanjut lagi Ustaz. Yang kedua, ini yang paling besar dan paling banyak. Al-mutakhawilu bis sholah. Menganggap enteng sholat. Itu penyakit hati besar itu, menganggap enteng sholat. Mana yang dimaksud menganggap enteng sholat? Mereka yang sudah tahu sholat itu wajib. Mereka yang sudah tahu meninggalkan sholat itu dosa. Tapi dia rasanya tidak ada dosanya ketika dia tidak sholat. Banyak orang begitu, banyak. Ada orang takut sekali berzina karena dianggap itu dosa. Takut sekali ngambil sendalnya orang karena dia yakin itu dosa. Tidak mau menyembah berhala karena dia tahu itu dosa. Tapi begitu sehari tidak ada sholatnya 5 waktu, seolah-olah tidak ada dosanya. Ya toh, ada orang begitu. Ada, itulah penyakit hati besar sekali tuh. Nganggap enteng sholat. Contoh ya, hilang uangnya 200.000. Satu hari na pikir, di mana ku simpang ini? Mana ku simpang ini? Di mana lo? Cari sampai bertengkar sama suaminya. Kau yang curi uangku. Sudah, langsung ketemu Ustaz. Kenapa Ki Bu? Hilang uangku 200 Ustaz. Jama Ki risau, ini ku gantikan Ki. Begitu diganti, tambah jalan pikirannya. Apa dia bilang? Coba tidak hilang uangku 200, 400 sudah uangku sekarang. Coba. Ya. Uangnya hilang 200, satu hari dia pikir. Dikasih lagi 200, malah tambah berpikir. Sholatnya hilang sehari, dia tidak pernah pikirkan. Itulah penyakit hati paling besar. Mana lagi kategori yang dimasuk anggap enteng sholat. Mereka yang nunda-nunda sholat. Sholat duhurnya sudah dekat asar. Sholat asarnya sudah dekat maghrib. Akhirnya 1 kali wudhu 3 sholat. Asar, maghrib, isya. Nah, itu nganggap enteng sholat semua itu. Termasuk nganggap enteng sholat itu memanipulasi dan menipu dirinya sendiri. Kenapa belum sholat? Kata suaminya, istrinya bilang, orang belum bersih. Masih ada ini sedikit-sedikit. Dia bilang suaminya, bohong kau toh? Apa bohong? Saya kasih lihat kau. Ketawa semua karena ibu pernah bayangkan diri sendiri toh. Nah, itu semua penyakit hati. Suami bisa dibohongi, tapi demi Allah, Allah tahu. Termasuk nganggap enteng sholat, kalau dia bersih, sudah bersih sebenarnya asar, dia bilang lagi, besok aja deh, kan harus subuh. Siapa bilang enggak? Ibu bersih duhur, duhur mulai sholat. Ibu bersih subuh, subuh mulai sholat. Ibu bersih jam 10 malam, itu masuk isya. Mandi bersih, sholat isya. Sudah bersih. Jangan lagi bilang subuh. Sekalinya subuh kesiangan. Dia bilang besok lagi mulai. Itu penyakit hati yang sangat besar. Nganggap enteng sholat. Al-mutakhawil bis sholat. Apalagi penyakit hati yang ketiga.
dusta, pembohong. Apalagi Pak Beleang. Pak Beleang tuh apa Ustaz? Dusta. Pak Kepala Talang. Itu apa aja? Dusta. Dusta. Pak kata Pak Bote. itu Dusta. waduh, banyak ya Pak Ustaz? Iya banyak sekali bahasa versi orang Makassar itu banyak sekali. Nah, Pak Bele, Pak Bele ada Pak juga. Bote, Pak Kepala Talang, ya itu semua itu. Nah, itu kalau rakyat biasa pembohong, itu dampak negatifnya terbatas. Tapi kalau pejabat publik, anggota DPR, bupati, wali kota, gubernur, menteri. Kau bilang ah? Pembohong itu dampaknya luar biasa. Kamu boleh bohongi di depan manusia, kau boleh tipu-tipu depan manusia, kau bisa lolos permenkan hukum. Demi Allah, bohongmu itu akan kau pertanggungjawabkan. Berapa lama kau hidup? Kalau ada kepala desa pembohong, sudah 60 umurnya. Nah paling jauh lagi kau hidup itu 20 tahun. Paling lama kau pikir lama itu 20 tahun. 4 kali aja pemilu. Sudah 65 tahun umurnya masih pembohong. Sudah 70 tahun umurnya masih pembohong. Mati hatimu itu. Tinggal berapa jatahmu hidup? Kalau kau tidak sholat, taubat, insya Allah Allah ampuni. Tapi kalau kau tukang tipu, rakyatmu kau tipu, satu negara kau tipu, kau diminta nanti tanggung jawabmu di hadapan Allah. Silakan, ini peringatan bagi orang yang masih percaya mati. Kalau dia tidak sholat, dia tidak puasa, dia bertobat masuk Ramadan, minta ampun sepenuhnya, Allah ampuni selama dia tidak mengaku diri sebagai Tuhan. Kalau kau lihat itu dosanya, andai saja dikasih kau proyektor itu kau lihat dosamu nanti di akhirat. Tidak berani kau jadi pemimpin. Ya, ibu-ibu. Senang enggak ditipu suami? Senang enggak dibohongi suami? Itu gimana? Pasti begitu juga kita. Jadi orang pendusta itu mati hatinya. Ya. Nah, penyakit hati yang berikutnya kaswatul qalbi. Apa itu kaswatul qalbi? Bahasa Bugisnya kadoro. Kadoro. Artinya apa Ustaz? Keras hati. Tidak mempan nasihat. Dinasehati atau tidak ada gunanya. Kalau bahasa Jermannya ada Pak Ustaz? Kekeh. Ya itu. Ya. Kaswatul qalbi itu keras hati. Ya. Kau sampaikan ayat Allah atau tidak sama saja. La yu'minun. Mereka tidak akan beriman. Dinasehatin, diceramain. Bu. Kalau pulang ceramah, lalu ibu merasa, saya kena itu tadi ceramahnya Pak Ustadz. Betul itu. Itu berarti ibu masih baik hatinya. Masih sadar akan kesalahan. Tapi kalau dia bilang, jelek ceramahnya itu Pak Ustadz. Dan aku lagi panggil. Kenapa? Masa 5 ndak bahas saya terus nak kena. Dan lagi panggil deh, ndak enak ceramahnya. Itu berarti sudah mati hatinya. Kalau hati sudah mati, ini tidak ada gunanya. Saya mau kasih ilustrasi sederhana. Ibu punya handphone? Punya. Punya handphone? Punya. Punya handphone Bu? Kalau dipakai terus kenapa? Kalau dipakai terus? Baterainya habis. Kalau lowbat ibu apai? Cas. Kalau tidak dicas? Kalau sudah mati? Masih bisa aku pakai? Bu, masih bisa pakai? Masih bisa pakai? HP baru. Waduh. Bisa pakai? Masih bisa pakai? Enggak bisa lagi kalau enggak ada baterainya. Harus dicas dulu. Meski HP baru, meski kuotamu tak terbatas, meski pulsamu 5 juta. Tapi tidak ada baterainya, tidak ada. Begitu juga hati. Kalau dia sudah mati, tidak ada gunanya. Maka perlu ngecas hati. Bagaimana cara ngecas hati? Kita lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Jangan kemana-mana sahabat Dasar, tetap bersama kami tentunya di Gaspol Sahur. Gaspol memang.
dipersembahkan oleh